Halo, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau pemrograman Android. Di sini kita masuk ke materi variabel dan tipe data dalam sebuah Android. Oke, di dalam variabel atau tipe data, apa itu variabel? Dia merupakan lokasinya itu terletak di dalam memori komputer. Kemudian nilai variabel juga dapat berubah-ubah. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabelnya? Pertama adalah menentukan tipe datanya dulu. Kemudian berikutnya adalah disertai nama variabelnya apa. Jika lebih dari satu, bisa menggunakan nama variabel pertama, kemudian jedanya adalah koma, kemudian nama variabel berikutnya, kedua, koma lagi, nama variabel berikutnya lagi, dan seterusnya. Contoh di bawahnya, integer hasil kali, kemudian titik koma, atau string nama siswa, koma nama guru, koma nama admin, dan seterusnya. Misalkan koma nama staff, dan seterusnya. Nanti bisa diperbanyak lagi dengan catatan satu tipe data yang sama. Kemudian lingkup variabel, ada lingkupnya adalah lokal variabel, ada parameter, ada instan variabel, ada kelas variabel. Nanti bisa dibaca keterangannya di slide yang sudah saya share di Kulino. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel? Contoh nih, ada tipe data integer. Integer itu apa sih? Integer itu merupakan tipe data bilangan bulat. Berarti tidak ada komanya. Contohnya statik int pencacah sama dengan 0 atau int nilai titik koma dan seterusnya. Kalau double, double itu berarti merupakan tipe data bilangan pecahan, yaitu berarti ada komanya. Contoh ada double angka pertama, koma angka kedua, koma hasil. Kemudian string, ada string itu digunakan untuk teks, berarti atau karakter ya. Berarti bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, dan seterusnya itu bisa dikategorikan sebagai string. String, contoh penerapannya adalah string, spasi, S angka pertama, koma, S angka kedua, titik koma. Nah, itu kalau menggunakan dua buah variabel. Nah, contoh konversi variabel di dalam Android seperti apa? Contohnya misalkan, berarti variabel tersebut berupa string tadi itu diubah dulu menjadi double. Nah, contohnya di sini adalah s angka pertama itu berarti edt angka pertama dot gettext dot toString. Berarti dari string tadi diambil dulu di gettext, kemudian yang kedua adalah double parse double. Berarti dari double tadi diparsingkan dulu dan seterusnya. Kemudian ada perhitungan dengan operator kali atau bintang ya untuk menampilkan kita bisa menulis seperti ini. Hasil sama dengan angka pertama dikali angka kedua. Teks hasil itu di set text. Set text itu berarti meletakkan ke dalam teks apa yang diletakkan, ini yang diletakkan tadi. Oke, mungkin masih masih belum paham. Kita langsung saja ke pembuatan aplikasi di Android. Ini masih tampil sama seperti yang di pertemuan lalu ya. Nanti kita buat create new project. Di dalam new project langsung saja sama seperti kemarin. Nah, di sini saya buat kalkulator. Kemudian save location-nya saya buat di latte. Kita buat lagi latte 3 misalkan, karena sudah ada latte 1 dan latte 2. Nah, jangan lupa ini diklik, kemudian klik OK. Language-nya saya menggunakan Java, bahasanya saya menggunakan Java, kemudian minimum SDK-nya saya menggunakan Android Studio Android 9 atau Pie, atau API-nya adalah 28. Kita klik finish. Nah, kalau sudah klik finish, jangan lupa yang tadi kan masih terbuka nih Android yang sebelumnya. Nah, kita close saja biar tidak membuat overload di dalam memori kita atau di RAM kita. Ya, sambil menunggu Gradle-nya build, kita juga sambil diskusi sebentar. Nah, nanti kita bisa melihat ada dua tampilan di sini ya. Gradle-nya sinkron dalam 17 detik yang lalu. Kita geserkan ke kiri. Kemudian kita klik main activity-nya. Nah, ini juga bisa kita geserkan ke kiri juga untuk nah, misalkan kita klik coding atau design atau terlalu besar ya tadi ya. Nah, kita bisa control scroll
kontrol scroll tadi gunanya untuk memperbesar atau memperkecil desainnya. Kemudian kita klik split supaya lebih enak dilihat ya. Jadi coding sama previewnya di sebelah kiri bisa tampak semuanya. Oke, langkah pertama kita buat dari awal saja, berarti ini text view-nya saya hapus dulu. Kemudian yang kedua kita buat layout-nya bukan constraint layout, tapi menggunakan linear layout. Oke, sudah linear layout. Kemudian jangan lupa juga orientasinya. Kita buat vertikal. Oke, kalau sudah, baru kita buat misalkan kita akan membuat kalkulator sederhana di mana menjumlahkan dua buah angka atau dua buah inputan angka yang nanti keluar hasil. Nah, pertama, misalkan saya membuat text view-nya dulu di sini, saya buat wrap content. Kemudian di sini saya buat teksnya adalah kalkulator. Nah, di sini misalkan masih di paling kiri, berarti saya buat ke center, berarti menggunakan gravity, layout gravity center. Nah, sudah center. Kemudian saya buat ukurannya lebih besar misalkan. Size-nya berapa ya? 20 atau 30 gitu, 30 dp. Oke. Terus saya buat bold misalkan. Bold itu kemarin apa ya? Style ya? Style. Text style, kemudian bold. Oke, kira-kira seperti ini ya. Mungkin jika dikasih warna juga boleh, berarti nanti tinggal setting di di value-nya kemarin ini ya, di color-nya ya, tinggal nanti diedit. Bisa menggunakan warna-warna di sini atau membuat baru lagi. Oke, kembali lagi ke activity-nya. Nanti untuk perwarnaan sudah saya ajarkan kemarin, berarti nanti bisa kalian modifikasi sendiri. Nah, kemudian di bawahnya saya ingin membuat text view lagi. Text view ini wrap content slash. Nah, namanya adalah maaf kok text style. Text inputkan angka pertama sama dengan atau titik dua seperti ini. Nah, di sini berarti menginputkan angka pertama. Terus berikutnya sebelah kanannya atau bawahnya itu berarti kan nanti menginputkan angka pertama. Berarti kan ada bukan text view ya, berarti nanti ada view-nya itu untuk menginputkan angka tersebut. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya edit text. Edit text, kemudian mau dibuat, kalau ini jangan dibuat wrap content atau match parent. Karena apa? Karena kalau kita membuat ini, berarti kan isinya nanti kan kosongan. Kosongan itu nanti kita inputkan. Nah, kalau dibuat wrap content itu berarti kan nanti sangat kecil sekali, sulit untuk menginputkan. Nah, misalkan kita buat menjadi 120 dp misalkan ya. dp misalkan seperti ini. Nah, kalau height-nya misalkan bisa wrap content gitu enggak apa-apa. Oke. Terus slash seperti ini. Pak, dikasih nama apa? Enggak usah dikasih nama, kan kosongan. Coba kita lihat dulu sebentar. Nah, kita running sambil, biasanya running pertama itu lebih lama dibandingkan running-running berikutnya. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini sudah bisa menginputkan ya, menginputkan angka ya, dan seterusnya. Pak, gimana kalau saya taruh di sebelah kanannya, Pak, biar lebih rapi? Oke, kalau ingin lebih rapi, berarti kita harus membuat linear layout lagi di dalam sini. Misalkan berarti kita buat linear layout di sini. Kemudian dibuat wrap content, ini wrap content. Kurung tutup. Nah, kemudian linear layout yang ini kita Ctrl X. Nah, ditaruh di
Ini nanti kita jorokkan ke sana sekalian biar lebih rapi tampilannya. Ini juga kita jorokkan ke sana. Nah, berarti linear layout yang di sini kita tutup di bawahnya ini. Nah, kita bisa melihat lagi hasilnya nanti seperti apa. Oke, berarti sudah ada di sebelah kanannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini ada garis biru di bawah ini berarti merupakan panjang dari inputannya. Nah, dia akan turun ke bawah terus ya. Kemudian, inputkan angka kedua. Oke, berarti ini misalkan saya kopas aja di sini. Dari linear layout-nya ya. Linear layout yang dalam ini ya. Saya copy, kemudian saya paste di bawahnya sini. Nah, di sini tinggal inputkan angka kedua. Oke, di sini ada angka kedua. Juga ininya width-nya juga 120 dp. Kita cek lagi tampilannya apakah sudah rapi. Jika belum rapi, nanti kita rapikan. Oh, misalkan ini kok kurang geser ke kanan sedikit ya. Oh ya, berarti di kedua ini ya. Berarti kita geser ke kanan 2 atau 3. Nah, seperti ini sepertinya sudah ya. Coba kita cek lagi. Oh, kurang sedikit lagi. Mungkin 1 atau 2 spasi. 1 spasi mungkin. Oke, 1 spasi. Usahakan kita ketika mau running itu juga tampilannya lebih rapi ya. Oke, ini. Oke, kalau saya tambah 1 spasi lagi, ngefek enggak ya ini ya? Oke, tepat ya, sudah pas ya. Nah, berarti nanti kita di sini menginputkan nilai. Nah, kemudian di sini juga menginputkan nilai. Terus, munculkan hasilnya di mana? Oh ya, di bawahnya lagi. Ya sudah, kita ketik di bawahnya sini, misalkan, maaf, kita buat sama lagi. Atau langsung kita paste, tadi kan masih di copy ya. Berarti masih menyimpan. Nah, di sini, ini adalah output hasil. Nah, di sini sudah ada output hasil. Tinggal nanti juga digeserkan sesuai dengan apa namanya? Yang atasnya biar lebih rapi juga. Misalkan di sini. Oke, coba kita running dulu. Apakah sudah baik? Oh, masih kurang sedikit. Oke, coba maaf, kita running lagi. Oke, sudah sama ya, sudah persis ya. Nah, berarti nanti hasil di sini dia itu merupakan output. Nah, kalau output berarti bukan edit text, tetapi text view juga. Text view. Nah, ininya berarti nanti dibuat misalkan 120 dp ya tadi ya. Terus ininya wrap content saja. Terus di slash tutup. Nah, seperti ini. Karena tadi hasil itu tidak boleh diinputkan, maka di sini nanti kosong. Tidak boleh diinputkan ini di sini nih, tidak boleh nih. Ini bisa diinputkan. Nah, di sini tidak boleh nih, jangan diinputkan nih. Oke, karena apa? Output itu merupakan tampilan, bukan merupakan inputan. Nah, kalau sudah, kita buat apa nih yang harus kita buat selanjutnya? Oh iya, button. Oke, kita buat button. Nah, di sini ada buat button. Saya buat wrap content, ini wrap content. Oke, sudah. Ini defaultnya sudah warna ini ya. Nanti kalau mau diatur warnanya boleh. Oke. Nah, di sini misalkan saya buat apa nih teksnya nih? Misalkan hitung penjumlahan. Nah, misalkan seperti ini. Mau saya buat center, berarti saya buat di gravity. Layout gravity-nya center. Nah, dibuat di center supaya nanti ketika klik, otomatis langsung bisa center. Dan diklik nanti otomatis keluar.
Oke, sudah. Kita cek lagi tampilannya. Install selesai, launch sukses, berarti tinggal kita cek. Oke, ini hitung sudah bisa diklik ya. Cuma bagaimana cara prosesnya? Nah, sama seperti kemarin. Kita menentukan ID-nya dulu. Kita buat ID-nya dari awal. Dari inputan yang pertama. Inputan yang pertama itu di sini ya, edit text yang di sini. Kita buat ID, terus add plus ID. Nah, di sini misalkan apa ini? Dibuat angka 1. Nah, kemudian berikutnya di sini ada edit text lagi, dibuat ID-nya angka 2. Terus ada lagi text view yang output hasil ini, ada text view, itu juga dikasih ID supaya apa? Untuk meletakkan hasilnya nanti. ID-nya itu dibuat misalkan hasil ya. Misalkan. Terus kalau sudah buttonnya juga dikasih ID, misalkan tombol hitung. Nah, oke di sini. Kalau sudah, kita buat yang ada di main activity di Java-nya ini ya, .java ini ya. Nah, caranya dari sini tadi, tombol hitung kita diklik, kemudian muncul ini. Oh, sebentar. Di tombol hitung nanti ada on click. On click-nya misalkan kita buat hitung. Nah, dari sini berarti ada nanti kita buat apa namanya prosedur atau fungsi yang namanya hitung. Atau misalkan dibuat apa ya? Penjumlahan. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kan ada lampunya merah ya. Kita klik. Nah, di sini create new penjumlahan view in main activity. Kita klik. Nah, di sini langsung muncul di sini ya. Langsung di main activity-nya. Tadi kan di activity main. Langsung otomatis ngelink di main activity dan muncul public void penjumlahan. View kayak gini. Nah, di sini kita tinggal isi nih. Nah, di main activity jangan lupa kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan di main activity ini. Oke, yang pertama di atas sini ya. Di atas sini ada apa saja sih yang harus ditentukan variabelnya? Pertama, ada edit text dulu tadi ya. Edit text. Nah, di sini ada edit text. Edit text-nya apa nih? Ada edit text-nya, ada angka 1, angka 2 tadi. Nah, kita buat variabel barunya adalah ang1, ang2. Kemudian sudah kayaknya ya. Terus, lah hasil Pak. Hasil apakah edit text? Bukan. Dia merupakan text view. Berarti text view-nya kita cari text view. Ini text view ya. Oke, text view. Misalkan hasilnya. Misalkan nih. Nah, sudah di setting. Kemudian di onCreate-nya kita harus deklarasikan. Ang1, ang2 itu apa? Hasilnya itu apa? Nah, kita buat di sini. Ang1 itu sama dengan nah, di sini ang1 itu apa sih? Ang1 itu kan dari edit text. Berarti kita buat kurung buka edit text ini. Nah, di edit text ini terus mau diapakan nih edit text-nya? Nah, kita buat find by ID. Nah, di sini find by ID berarti kita harus mencari view yang by ID-nya apa sih? By ID-nya adalah r.id kemudian dot angka. Nah, angka 1. Angka 1 itu didapat dari mana? Angka 1 itu didapat dari deklarasi variabel yang ada di ID sini. Angka 1 itu yang di sini. ID-nya ini. Berarti di edit text yang ini apa namanya? ID-nya adalah angka 1.
Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Ang2 berarti sama persis ya, tinggal nanti nama penamaan variabelnya aja yang berbeda. Ini berarti ang2, find by ID-nya juga angka 2. Oke, sudah. Terus, yang ketiga, hasilnya. Hasilnya sama dengan, hasilnya apa nih? Apakah di teks lagi? Bukan, itu text view, kemudian sama juga find by ID, kemudian isinya adalah r.id. Nah, r.id-nya apa? R.id-nya adalah disamakan dengan yang ada di sini. Sebentar, di sini tadi namanya apa ya? Mana tadi? Oh, hasil di sini. Berarti kita juga buat r.id-nya hasil. Nah, kalau sama pasti muncul. Di sini ada hasil. Kemudian titik, koma. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai berarti sudah sudah dipahami. Intinya dari sini adalah ang1 itu apa? Ini loh ang1. Ang1 adalah dari edit tag tadi, search by ID-nya ada di RID yang namanya ang1 dan seterusnya. Berarti kita sudah tahu nih ang1 itu dari mana. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel bantu. Misalkan variabelnya A1. A1 itu isinya adalah, nah di sini ada tipe data ang1 tadi apakah sudah integer? Belum, dia masih teks. Kan edit text masuk ke dalam variabelnya string atau teks. Nah, dari situ kita buat parsing atau merubah dari string menjadi tipe data lain. Yang dimaksud kita adalah berarti tipe datanya menjadi integer. Berarti kita buat integer, kemudian dot parse integer, berarti diparsingkan, kemudian ang1 tadi dot get text. Nah, berarti mengambil teksnya tadi dari ang1 tadi, kemudian get text-nya terus dot to string. Nah, sudah selesai. Kita bacanya dari yang ada di dalam kurung paling dalam. Ini ang1.getText itu diubah menjadi string. Setelah diubah menjadi string, itu diparsingkan ke dalam integer. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel A1. Sampai sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Berarti saya buat tipe data lagi yang baru, variabel yang baru yaitu A2. Namanya kan juga ang2 ya. Di sini ang2 juga nih. Nah, selesai. Tidak perlu saya jelaskan ulang ya. Yang atas sudah saya jelaskan. Kemudian nanti di sini ada integer. Integernya apa? Integer dari hasil. Hasil misalkan saya buat berarti HSL. Sama dengan hasilnya. Berarti di sini hasilnya ya, maaf. Hasilnya sebentar. Oh, bukan. Kita akan menjumlahkan nilai A1 dan A2 dulu. Kita akan menjumlahkan nilai A1 dan A2. Berarti integernya adalah HSL dulu dengan variabel yang lain. Dan nanti sama dengannya A1 ditambahkan dengan A2. Nah, ini A1-nya tadi sudah didefinisikan, A2-nya sudah didefinisikan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam variabel hasil yang tipe datanya juga integer. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam teks mana nih? Kan ini masih tersimpan di dalam variabel HSL ya, atau hasil ya. Nah, berarti text view-nya apa sih? Text view-nya tadi ini ya, hasilnya tadi ya. Oke. Hasilnya dot set text, hasilnya dot set text. Nah, di dalam set text tadi itu artinya adalah dari yang sebelumnya tadi di sini. Berarti HSL kemudian dot to string. Mengapa seperti itu? Hasil integer tadi diubah lagi ke dalam string agar tampil di
Android-nya. Oke, seperti itu. Oke, kita cek di sini. Kita running. Apakah sudah jalan semuanya? Run sukses. Kita klik hitung. Oh, tidak jalan. Kenapa? Karena kita belum menginputkan. Coba lagi kita running. Run sukses. Misalkan 10, ini 20. Kalau klik hitung. Oke, jadi 30 ya. Pak, kok tulisannya kecil sekali ya Pak ya? Mau saya perbesar? Boleh. Berarti tadi ada di... mana ya? Sini ya, hasil ini ya. Oke. Berarti di hasil ini kita buat size-nya. Text size-nya misalkan 20 dp. Nah, seperti itu. Coba kita running kembali. Masih install. Run sukses. Kita coba jalankan lagi. Berarti 25 tambah 10 misalkan. Hitung. Oke, 35. Pak, mau diperbesar lagi, mau digeser-geser lagi? Silahkan, boleh. Jadi, untuk memperbesar dan seterusnya itu, silahkan kalian sudah bisa tahu caranya ya. Sekali lagi, output itu tidak boleh diinputkan. Berarti bukan edit text ya. Di sini hanya text view saja. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kalau ada kendala, nanti bisa ditanyakan kembali di forum atau di grup diskusi. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga ini membantu untuk program kalkulator berikutnya. Terima kasih.